Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya, baik. Bagus ya, sehat-sehat semua ya. Bersemangat kita belajar ya. Nah, jadi pada siang hari ini Bapak akan memberikan materi yang namanya ilmu ekonomi ya. Nah, jadi ilmu ekonomi ini berasal dari yang namanya bahasa Yunani ya. Nah, bahasa Yunani itulah dia oikonomia ya. Berasal dari bahasa Yunani. Nah, ekonomia ini terdiri atas dua suku kata ya, oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga ya. Dan nomos itu artinya aturan ya. Jadi oikonomia itu adalah aturan rumah tangga ya. Nah, jadi ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Ini kalau dia menurut bahasa ya, kalau dia menurut istilah itulah dia yang namanya ekonomi ya, ekonomi atau bisa juga dibilang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Cara memenuhi kebutuhan hidupnya agar dia mencapai yang namanya sebuah kemakmuran ya. Bapak terus dulu ya. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai yang namanya kemakmurannya, mencapai kemakmuran. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai yang namanya sebuah kemakmuran. Nah, jadi kemakmuran di sini bermakna itu alat pemuas kebutuhannya ya. Jadi menurut para ahli ya, dahulu ya, para ahli ada yang namanya Bapak Ekonomi Indonesia ya. Bapak Ekonomi Indonesia. Jadi Bapak Ekonomi Dunia ya. Bapak Ekonomi Dunia itu namanya Adam Smith ya. Adam Smith. Ya, Adam Smith. Jadi Adam Smith ini mengatakan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari penyelidikan tentang keadaan suatu kekayaan negara itu berasal dari mana ya. Ilmu yang mempelajari penyelidikan keadaan dari mana
kekayaan negara. Atau bisa juga dibilang ilmu yang mempelajari penyelidikan keadaan sebab akibat ya, sebab akibat kekayaan negara tersebut ya. Jadi masyarakat menurut Adam Smith ini dari mana sih kekayaan negara itu ya kan? Dari mana aja sumber-sumber kekayaan negara itu. Jadi menurut Adam Smith pada zaman itu masih berlaku yang namanya logam mulia. Nah, jadi logam mulia ini itulah yang namanya emas ya. Jadi kekayaan negara itu berasal dari emas. Jadi semakin banyak emasnya maka semakin kaya negaranya ya. Jadi semakin kaya negaranya. Sampai sini paham? Anak-anak paham ya? Jelas ya dari apa itu ilmu ekonomi ya? Berasal dari mana? Ya, atur rumah tangga, apa itu ilmu ekonomi ya? Dan juga teori Bapak Ekonomi Dunia ya, Adam Smith ya. Oke, Bapak hapus dulu. Kita lanjut ya, maaf ya agak lama ya menghapusnya ya. Jadi kita lanjut dengan topik bahasan yang lain. Yang kedua yaitu adalah masalah pokok ya, masalah pokok ekonomi ya, masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ini timbul karena apa ya? Kan itu ya pertanyaannya. Jadi masalah pokok ekonomi timbul karena yang pertama kebutuhan manusia ya, kebutuhan manusia. Dan juga yang kedua ada yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi Pak, kenapa sih kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan itu timbul menjadi masalah? Ya, jadi karena kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya tidak sama ya, atau tidak efisien ya, tidak sama ya, tidak saling melengkapi gitu ya, sebenarnya tidak sama. Nah, karena kebutuhan manusia itu bersifat ya tidak terbatas ya, tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu bersifat ya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi karena kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan jumlahnya tidak sama, timbullah yang namanya kelangkaan ya. Inilah masalah tersebut ya, masalah ekonomi itu kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah ketika kebutuhan manusia dan dengan alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya tidak sama ya, jumlahnya tidak sama. Inilah masalah pokok ekonomi itu ya, kelangkaan ya. Jadi otomatis kita mikir ya, karena kelangkaan, jadi kita kebutuhan mana sih yang harus kita dahulukan kan gitu kan? Kebutuhan mana yang harus kita dahulukan? Jadi karena ada kelangkaan, timbullah yang namanya pilihan ya, pilihan. Setelah pilihan, kita harus menentukan konsep ya, menentukan konsep pilihan itu. Itulah yang namanya kita harus menentukan skala prioritas ya, skala prioritas. Jadi skala prioritas itu adalah
apa kebutuhan apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu gitu ya. Skala prioritas itu adalah kebutuhan yang kita utamakan. Jadi karena skala prioritas ini adalah timbullah dia dua pilihan ya. Ya, yang pertama dipilih ya. Dan yang kedua tidak dipilih. Tidak dipilih. Ya, jadi tidak dipilih inilah yang namanya biaya peluang ya, biaya peluang. Pak, biaya peluang itu apa? Ya, biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan ya, biaya yang kita keluarkan dari tingkat kebutuhan kita untuk memilih alternatif pilihan lain ya, memilih alternatif pilihan lain. Itulah yang namanya biaya peluang. Pak, contoh biaya peluang itu apa, Pak? Nah, saya berikan contoh ya. Jadi misalnya anak si A mempunyai casing handphone ya, casing handphone yang rusak, dan juga dia mempunyai sepatu sekolah yang rusak ya, mempunyai sepatu sekolah yang rusak. Jadi dia memiliki uang 50.000 ya. Yang mana lah didahulukan dia, karena casing handphonenya rusak atau sepatu sekolahnya? Yang mana lah dibeli dia? Ya kan? Tentunya pasti dia akan membeli namanya sepatu sekolah. Inilah yang namanya biaya, inilah namanya alternatif yang dipilih ya. Yang dipilih. Dan casing handphone yang rusak itulah namanya biaya peluang. Tidak dipilih karena ada kebutuhan yang harus diutamakan. Itulah sepatu sekolah, kebutuhan diutamakan ya. Tidak dipilih tadi ini ya. Nah, itulah dia contohnya biaya peluang. Casing handphone inilah yang namanya biaya peluang karena tidak dipilih dia, karena dia lebih memilih alternatif lain, karena sepatu sekolahnya yang rusak, inilah yang diutamakan dia. Ya, paham ya sampai situ ya? Jelas ya semua ya? Apa itu masalah pokok ekonomi ya? Itulah yang namanya kelangkaan ya. Kelangkaan itu timbul dari alat pemenuh kebutuhan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak sama ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi Bapak hapus dulu ya. Kita lanjut nanti ke bagian yang ketiga ya. Kita lanjut bagian yang ketiga. Nah, setelah masalah pokok ekonomi, timbul lagi namanya masalah ekonomi ya. Jadi masalah ekonomi ini tadi masalah pokok ya, sekarang masalah ekonomi internasional ya. Nah, jadi masalah ekonomi internasional ini timbul karena yang namanya memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan ini kita akan melakukan proses ya, proses apa? Itu yang namanya proses mendapatkan keuntungannya. Jadi dalam mendapatkan keuntungan ini kita akan melakukan apa gitu ya? Kita akan melakukan yang namanya proses produksi ya, proses produksi. Nah, setelah melakukan proses produksi, inilah yang namanya masalah ekonomi itu ya. Masalah ekonomi itu, masalah ekonomi ya. Jadi masalah ekonomi itu ada tiga dia ya. Ada tiga. Yang pertama what? Ya, what? Apa ya?
Jadi barang apa yang akan kita produksi ya, barang apa yang akan kita produksi ya, kita produksi. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya for whom ya. For whom berarti for whom ada yang tahu artinya for whom kan, untuk siapa ya kan. Jadi for whom. Jadi for whom ini untuk siapa barang yang akan kita produksi ya. Untuk siapa barang yang kita produksi ya. Nah, yang ketiga adalah how ya. How. Jadi how ini adalah bagaimana kita mengelola barang yang akan kita produksi ya. Bagaimana kita memproduksi barang ya. Karena ada ketiga masalah ini ya, what, for whom, dan how, terjadilah yang namanya proses produksi ya. Jadi setelah terjadi proses produksi, timbullah yang namanya ini ya, mendapatkan keuntungan ya. Setelah melakukan proses produksi, pastinya kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah mendapatkan keuntungan apa ya? Setelah mendapatkan keuntungan, kita akan pastinya kebutuhan kita akan terpenuhi ya. Jelas ya sampai sini ya. Masalah ekonomi itu apa ya? Karena timbulkan ada memenuhi kebutuhan ya, mendapatkan keuntungan dan melakukan yang namanya proses produksi ya. Ada 3 tadi masalahnya. What, barang apa yang akan diproduksi. Dan tambahannya, jadi barang apa yang akan kita produksi inilah dia mengenai kebutuhan ya, kebutuhan apa. Jadi barang apa sih barang yang butuh ya, orang-orang butuh ini gitu ya, barang apa ya kan gitu ya, itulah namanya kebutuhan. Dan kalau for whom ini untuk siapa barang yang akan kita produksi, ini berbicara tentang target pasar ya, berbicara tentang target pasar, namanya juga target ya kan, berarti orangnya ya kan, untuk siapa ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita memproduksi barang tersebut, ini berbicara tentang bahan baku ya, bahan baku yang akan kita produksi. Jelas ya sampai sini ya, jelas ya. Masalah ekonomi itu ada 3 ya. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yang namanya motif ekonomi ya, motif ekonomi. Jadi namanya juga motif, berarti berbicara tentang alasan ya, alasan mengapa kita melakukan yang namanya kegiatan ekonomi ya, motif ekonomi, alasan kita melakukan. Jadi motif ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah intrinsik ya, intrinsik. Dan yang kedua yang namanya ekstrinsik ya, ekstrinsik. Jadi maksud intrinsik ini adalah keinginan dari dalam diri ya, namanya juga ya, bahasa Inggris itu ya, keinginan dari dalam diri. Dan juga ekstrinsik berarti dia keinginan dari luar dari diri kita ya, atau contohnya keinginan dari orang lain ya. Jadi contoh intrinsik itu misalnya kita sedang melakukan yang namanya kegiatan ekonomi ya. Jadi kita akan membeli nasi dan ikan. Kenapa kita beli nasi dan ikan? Karena kita lapar ya kan. Kelaparan itu kan timbul dari diri sendiri kan, nggak mungkin dari orang ya kan. Nggak mungkin kawan kalian bilang kayaknya lapar kau, beli nasi lah kau ya kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi itulah contohnya intrinsik dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari luar, contohnya kita mengikuti yang namanya tren ya.
zaman kekinian ya. Jadi kalian lihatlah, kawan kalian membeli rok jeans ya, atau membeli celana jeans yang koyak-koyak ya kan, ya yang lagi tren ya kan. Jadi ada keinginanmu membeli karena kamu melihat teman kamu ya gitu. Jadi kamu belilah itu ya. Itulah contohnya intrinsik dan ekstrinsik ya. Dan kita lanjut, yang kelima itu adalah prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi. Namanya juga prinsip berarti pedoman ya. Pedomannya apa? Biaya yang kita keluarkan, biaya pengeluaran tertentu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Contohnya apa Pak ya? Contohnya gini. Misalnya kamu melakukan bisnis, contohnya kamu akan meraup keuntungan 100 juta ya, 100 juta. Bagaimana caranya kita meraup keuntungan 100 juta? Tidak mungkin kita mendapatkan keuntungan 100 juta hanya bermodalkan 1 juta ya. Tidak mungkin itu ya. Tentu pasti modalnya di atas 25 juta ya, atau di atas 20 juta. Jadi tidak mungkin biaya yang kita keluarkan hanya 1 juta ya. Jadi itulah namanya biaya pengeluaran tertentu ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia contohnya ya. Paham ya sampai sini ya? Motif ekonomi dan prinsip ekonomi ya. Contohnya juga tadi intrinsik dan ekstrinsik, Bapak kasih juga contohnya ya. Jelas ya sampai sini ya? Iya, jelas. Jadi sampai sinilah pelajaran materi kita pada hari ini yang berbicara tentang ilmu ekonomi. Jadi semoga materi yang Bapak ajarkan tadi ini ya, yang di papan tulis bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi semangatlah belajarnya ya. Gapai masa depan ya, cita-cita kalian ya, agar orang tua kalian bangga ya. Selamat siang semuanya anak-anak.